Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka ditetapkan di Jakarta Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku penuntut umum Bima Suprayoga. Selesai. Kemudian dilepas borgol. Dimerdekakan. Ya. Kita lihat saudara ini dilepas borgolnya. Rompi yang bukan. Ini rompi tahanan memang sudah bebas sekarang. Ini ibu korban. Waktu itu ibu dicuri handphonenya bu ya. Iya, saya mohon maaf. Saya minta Saya memaafkan kamu bukan karena kekuatan, tapi itu mungkin itu ajaran Tuhan bagi saya untuk memaafkan orang supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Sudah berapa lama terpisah bu? 2 bulan. 2 bulan. Jadi selama ini makan apa bu? Jual barang apa yang ada di rumah saya. Jual-jual barang. Saya berharap dia dapat mengambil hikmah dari apa yang dia lakukan. Jangan mengulanginya lagi. Dia sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab untuk anak dan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Diary Hukum guys. Halo. Aduh, kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Dr. Indah Wastu Kencana SHMH. Beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Sumedang. Halo Ibu. Say hi dulu Bu sama teman-teman milenial di sana. Ngeri ya ngobrol sama Ketua Pengadilan Negeri loh. Tapi hari ini beliau casual banget ini, santai banget kita nih Bu ya. Jadi hari ini kita mau, tadi kalian udah lihat ya tentang bagaimana di TikToknya Aiman Wicaksono menyatakan bahwa seseorang yang telah mencuri handphone itu ditiadakan sistem pidananya atau lebih dikenal restoratif justice. Nah, kita mau ngobrol nih. Yang tadi mencuri handphone itu karena alasannya ya untuk kebutuhan hidup anaknya, membeli pampers dan susu. Itu kira-kira gimana Bu? Itu banyak di komen-komen di akunnya bahwa ini menyuap jaksa, polisi dan hakim. Nah, sebenarnya apa sih yang namanya restoratif justice itu ya? Kenapa di TikTok itu lagi viral ya, di kejaksaan akhirnya melepaskan si pelaku tersebut? Itu gimana Ibu? Iya, baik Mbak Febrisa panggil ya. Siap. Panggilnya Mbak aja deh, jangan Panggil Mbak, Kakak boleh. ya. Tadi disebutkan mengenai restoratif justice. Ya, betul. Mungkin kedepannya kita bilang RJ aja biar simple ya. RJ ya Bu, RJ oke. Jadi RJ itu secara teori saya sampaikan dulu apa pengertiannya. RJ itu penyelesaian tindak pidana, ya biasanya tindak pidana itu kan diselesaikan dengan bentuk hukuman. Nah, tapi kalau dalam RJ, penyelesaian tindak pidananya itu dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan bertemu untuk berusaha untuk mencari penyelesaian yang adil dengan perdamaian, ya yang bertujuan untuk pemulihan keadaan semula. Jadi tindak pidana itu diselesaikan bukan dengan dimasukkan ke dalam penjara, tapi dicari penyelesaian yang terbaik buat semua. Jadi RJ ini memang ada ya, maksudnya Bu, di sistem pidana Indonesia ini ada ya? Ada. Jadi RJ itu sendiri sejarahnya, kalau sejarah dari dirunut ke belakang ya, dari masyarakat kita sendiri sebenarnya mengenal RJ yang hidup dalam masyarakat, yaitu keadilan, di mana zaman dulu itu kalau kita tahu permasalahan yang ada dalam masyarakat biasanya dimusyawarahkan dengan pemimpin Anda, dengan kepala desa untuk dimusyawarahkan apa sih penyelesaiannya. Nah, namun secara formal RJ itu dikenal di KUHP zaman dulu itu kita kenal tindak pidana ringan. Jadi untuk tindak pidana yang sifatnya ringan diselesaikan tidak harus dengan penjara. Kemudian berkembang ke sini muncullah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ dikenal istilah diversi. Jadi dalam perkara-perkara yang pelakunya anak itu bisa diselesaikan dengan diversi, yaitu penghentian proses apabila ada yang itu sama dengan RJ. Kemudian kesininya juga ada SMA tahun 2011 itu tentang pengguna narkoba. Itu kan kalau di Undang-Undang Narkotika, pengguna narkotika itu harus dihukum, gitu ya, di pasal 127. Tapi dalam perkembangannya karena menganggap bahwa pengguna narkotika itu juga
korban. Makanya keluarlah SEMA nomor 3 tahun 2011 itu bahwa pelaku pengguna narkoba itu tidak harus dihukum karena penghukuman juga tidak ada manfaatnya buat korban ini, tapi harus ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Itu sebenarnya sama dengan tindakan RJ sih. Sama. Kemudian bahkan belakangan itu ada peraturan Jaksa Agung tahun 2020, kalau nggak salah nomor 15, itu ada yang mengatur bahwa penghentian proses penuntutan dengan berdasarkan keadilan restoratif. Bahkan di Undang-Undang KUHP kita yang terbaru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 juga rohnya itu sangat mengakomodir Si RJ ini. Nah, atau yang undang-undang terbaru ini, yang KUHP terbaru masih ada RJ. ada Ya, masih di dalamnya ada. Justru bahkan undang-undang itu rohnya itu adalah RJ. Mungkin nanti kita akan membahas lebih jauh ya contoh-contoh dan bagaimana penyelesaian pada Prosedur si RJ ini. dulu dengan yang sekarang dengan KUHP yang terbaru. Makanya kita KUHP terbaru ini kan baru mulai berlaku 3 tahun lagi. Iya, iya. Nah, di sini kita harus mulai beradaptasi dengan roh yang dibawa oleh undang-undang. Tuh guys, jadi sebenarnya restoratif justice atau penghentian tindak pidana itu memang ada, eksis gitu ya. Jadi bukan karena ada apa-apa dari polisi ataupun jaksa, apalagi hakimnya gitu, nggak ada itu. Iya, harus diingat bahwa begini. Jadi jangan sampai ada praduga seperti itu ya. Karena syarat dari penyelesaian dengan RJ itu syarat utamanya adalah ada perdamaian antara pelaku dan korban. Oh, Jadi dengan adanya perdamaian ini adalah syarat utama. Seperti contohnya kasus yang lagi viral viralnya. Ya. Penganiayaan itu ya, pejabat pejabat itu. yang Itu kalau seandainya kemarin kan kalau nggak salah ini tidak mau damai ya, ya. berarti tidak bisa ya. Nah, kalau dalam kasus seperti ini korban maupun keluarga korban tidak ingin berdamai, itu otomatis tidak bisa Jadi berjalan. tetap lanjut pidana aja. Jadi penegak hukum tidak bisa menghentikan dengan alasan RJ. Karena syarat utama adalah adanya perdamaian. Gitu. Perdamaian ditandatangan apa, ada akta perdamaian atau bagian? Iya, bentuknya bisa macam-macam, bisa akta perdamaian, bisa dengan notaris dan sebagainya. Yang penting bisa dibuktikan bahwa mereka telah menyelesaikan dengan damai. Begitupun kalau misalnya banyak kasus zaman dulu, Mbak. Jadi zaman dulu misalnya ada laka lantas gitu atau penganiayaan atau tawuran, mereka sudah berdamai antara korban dengan pelaku, sudah ada perdamaian. Pelaku misalnya keluarganya sudah memberikan pengobatan, sudah ada permaafan. Jadi seru juga itu sebenarnya, tapi bukan berarti ya udah bikin perkara aja nanti gampang itu perdamaian ya, enggak juga kan, belum tentu ada terjadi perdamaian seperti itu. Saya sebenarnya pernah, kalau saya ingat-ingat waktu di Kalimantan, saya pernah tinggal di Kalimantan ya Bu In, itu pernah nabrak ayam saya. Ayamnya ayam jantan, saya lindas dan kemudian namanya masih di area daerah ya. Betul. Itu ternyata ayam ini diprediksi kemungkinan akan bisa melahirkan bibit-bibit yang bagus untuk dijual atau untuk dikembangnya begitu, karena ini ayamnya ayam pulung jantan ya bagus itu. Nah ternyata di situ saya dituduh karena telah menghilangkan satu ayam, itu banyak banget tuduhan-tuduhan dari ketua adat tersebut, dan akhirnya saya membayar sekitar 600.000 pajak sekitar 5 tahun yang lalu. Berarti itu sebenarnya tidak langsung RJ juga ya. Karakteristik RJ itu ada yang paling utama adalah adanya partisipasi penuh, konsensus. Ya tadi. betul. Jadi penegak hukum di situ bersifat hanya sebagai penengah, tapi yang mempunyai inisiatif atau partisipasi itu dari pihak pelaku, korban dan masyarakat itu sendiri. Zaman pidana yang lama itu sistemnya retributif, jadi menekankan pada hukuman. Jadi terhadap satu tindak pidana, hukumanlah yang paling diutamakan. Jadi harus dibuktikan kesalahan dari pelaku, dan kemudian berapa hukuman yang harus dijatuhkan. Ini kan fokusnya ke pelaku ya. Ke pelaku, jadi tidak memikirkan korban sama sekali. Tapi dalam RJ itu fokusnya ke korban. Apa penderitaan atau rasa sakit yang diterima oleh korban, kemudian kewajiban dari pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korban dan kepada masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan tindak pidana. Jadi diperhatikan korban. Sementara kalau retributif, nah yang diperhatikan hanya pelaku, kesalahannya apa, kemudian hukumannya apa. Sama sekali tidak memperhatikan rasa sakit atau penderitaan korban.
Memang berarti ini memang ada apa namanya perkembangan hukum baru ya, yang memang harus kita garap. Mungkin ada negara lain nggak sih Bu yang mengadopsi yang memang sudah ada RJ juga, atau malah mungkin negara Indonesia yang belakangan punya RJ gitu ya? Kalau di negara-negara sudah, ini kan perkembangan progres hukum ya. Jadi memang RJ ini pertama juga banyak manfaatnya ya. Pertama juga pemulihan akibat tindak pidana. Kemudian juga si terdakwa juga si pelaku itu bisa memberikan tanggung jawab penuh kepada masyarakat atau korban terhadap tindak pidana yang dilakukan. Nah, kalau tadi Mbak tanya di negara-negara lain yang selain memang sudah di banyak yang negara-negara yang mengadopsi RJ juga banyak nilai positif ya. Kita lihat sekarang itu akibat tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, banyak kita dengar kasus-kasus lembaga pemasyarakatan atau rutan itu yang over capacity. Seandainya ya penjara kita dipenuhi oleh 1 juta napi, terbayang nggak sama Mbak Febri? Iya sih. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara? Jadi misalnya ada orang nyuri ayam langsung masuk penjara, orang nyuri handphone masuk penjara tanpa ada perbaikan yang berarti untuk mereka masyarakat di kedepannya. 1 juta orang aja yang masuk penjara di Indonesia, satu kali makan taruhlah 10.000 kan minimal sekali ya, kali 1 juta berapa? Aduh, matematika saya banyak ya 10 ya ini ya hanya satu kali makan APBN negara hari ya. Iya, satu kali makan ya. Waduh, 3 kali makan hanya untuk itu ya. Nah, yang lain-lain artinya banyak manfaat yang di situ pun dalam penjara kadang-kadang nggak semua sih Mbak ya. Cuman kadang-kadang kita mendengar awalnya nyuri bebek jadi nyuri water bebek gitu. meningkat gitu, makin pintar gitu. Jadi ada game seperti itu dalam masyarakat. Artinya kan bukan memperbaiki tapi malah banyak hal-hal negatif yang akan kita derita gitu seperti. Ya mungkin begini ya, kalau saya ambil kesimpulan, tidak main-main para penegak hukum ini mengemas si restoratif justice ini. Tentunya ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi, melihat mungkin psikologis si pelaku bagaimana, lalu korban bagaimana. Yang kita sudah dengar ini kan kayak pencuri handphone ya, itu untuk hidup kok, bukan untuk lain-lain gitu. Nah itu mungkin kita lihat dari sisi psikologis yang ada mungkin gitu ya. Nggak semua kok bisa di RJ kan gitu ya Bu istilahnya. Tindak pidana yang bisa di RJ kan itu ada syaratnya. Yang pertama tadi yang sudah saya tindakan pidana ringan ya. Di ringan, kemudian sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban. Kemudian ada pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab dari pelaku. Kemudian tidak menimbulkan keresahan atau kegaduhan di masyarakat gitu ya. Itu mungkin kemarin yang kasus yang lagi viral ini karena menimbulkan keresahan gak bisa damai. Karena itu bahaya juga lah, udah merusak. Terus untuk tindak pidana yang terorisme, kemudian yang membahayakan keamanan negara, kemudian tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana yang berupa pengulangan juga tidak bisa di-RJ-kan. Jadi tetap ada efek jeraknya sebenarnya ya. Nah, di Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP juga di situ disebutkan. Jadi gini, tujuan kenapa kita menegakkan hukum itu kan menurut Gustav Rembrandt ya, ada 3. Untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, ini tidak bisa bareng-bareng nih gitu loh. Harus ada salah satu. Ya, harus ada yang didahulukan. Kalau zaman KUHP yang rezim yang sekarang itu kepastian hukum yang diutamakan. Jadi kalau orang mencuri itu udah pasti harus masuk penjara. Ada pasalnya, pasal 362, pasal 363 pencurian. Pokoknya pencuri harus masuk penjara. Tapi dalam KUHP yang terbaru itu harus mengedepankan asas keadilan. Di pasal, kalau nggak salah pasal 53 atau 54 itu diatur bahwa hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan asas keadilan. Dan di ayat 2-nya disebutkan apabila ada asas keadilan sama kepastian hukum bertentangan, itu yang harus dikedepankan asas keadilan. Asas keadilan yang keadilannya gitu. Jadi kepastian hukum di nomor 2 kan bis itu.
Karena memang keadilan di KUHP terbaru ini keadilan lah yang paling harus diutamakan. Ya memang susah sih ya, bareng nih asas bagaimana kita harus adil, kemudian dapat kepastian hukumnya serta ada kemanfaatannya. Pasal 70 KUHP yang baru di situ juga untuk menjatuhkan pidana itu harus diperhatikan. Misalnya seseorang itu tidak boleh dipenjara kalau misalnya anak atau umur di atas 75 atau misalnya dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, itu juga hakim harus benar-benar memikirkan karena di KUHP yang baru itu selain penjara juga ada pidana tutupan, ada pidana kerja sosial. Jadi memang dia dihukum tapi nggak harus penjara gitu, bisa denda, bisa kerja sosial gitu sekian lama gitu kan tanpa dibayar gitu. Itu Kayak bersihin masjid mungkin ya. Iya. Lihat tuh deh, bisa. bersihin masjid atau nyapu jalanan. Itu masuk ke dalam KUHP yang baru. Karena gini Mbak, jadi ada banyak kasus yang kalau kita menerapkan kepastian hukum ya tadi, bukan keadilan. Ada contoh kasus kemarin kita bahas di PN Sidoarjo tahun 2018. Di kasusnya ini, seorang ayah mengantar anaknya yang masih TK untuk berangkat ke sekolah. Sementara si istrinya ini, dia di rumah karena masih punya anak bayi. Pada saat dia mengantar anaknya ke TK, dia memang tidak pernah turun dari mobil ya. Jadi anaknya turun, dipikir anaknya sudah masuk kelas. Ternyata anaknya masih ada di situ. Dia nggak tahu. Betul. Jadi dia mundur, supaya nabrak anaknya sampai tergila sampai anaknya meninggal. Menurut undang-undang lalu lintas, itu kan ada ancaman pidananya, itu tindak pidana gitu ya. Ada ancamannya 5 tahun kalau nggak salah. Tapi kan dari sisi keadilan kan kita gimana ya? Kemanfaatan juga keadilan lah yang paling utama. Jadi ayahnya ini di penjara, si ibunya ini depresi karena kehilangan anak dan suaminya di penjara. Sementara dia masih punya bayi. Akhirnya pada saat itu walaupun RJ belum pandai, gitu ya, belum ramai, tapi pada saat itu hakim memutuskan hukuman yang sangat ringan, yaitu hanya 3 bulan saja. Jadi pas tahanan langsung keluar karena memang tidak ada gunanya untuk memenjarakan si bapak yang ini. Dia juga merasa kehilangan ya. Betul. Jadi itulah dahsyatnya RJ saya rasa. Dan bagaimana kita menyelesaikannya ya, kalau dengan kepastian hukum tentunya rasa keadilan jadi kok gitu ya. Cuman dengan RJ inilah makanya kita harapkan ya rasa keadilan dalam masyarakat itu semakin kita diakomodir oleh hukum. Nah, ini kalau yang ini saya mau tanya mengenai pendapat Ibu. Kira-kira menurut pendapat Ibu, dengan adanya restoratif justice ini apakah mengurangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat? Diharapkan seperti itu. Harapannya karena memang sudah dapat dibuktikan bahwa sistem retributive justice tidak mengurangi kejahatan dan tidak membawa dampak yang baik untuk perbaikan dalam masyarakat. Tapi diharapkan dengan sistem yang baru yaitu restoratif justice, diharapkan rasa keadilan dalam masyarakat dan kemudian mengurangi tingkat kejahatan karena dengan restoratif justice itu masyarakat berperan. Jadi ada ketahanan dari masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti itu. Jadi bukannya tiba-tiba restoratif justice ini langsung ada begitu ya teman-teman ya. Jadi ini sejarahnya ada dan itu tadinya memang sistem pidana kita, KUHP kita di Indonesia menggunakan retributif ya. Nah sementara dirasa oleh para penegak hukum ini ternyata efek jerahnya malah mungkin bukannya tidak ada tapi minimal gitulah ya. Dan diharapkan dengan adanya restoratif justice pada saat ini karena perkembangan hukum yang juga semakin ke depan ya semakin maju, masyarakatnya juga semakin maju cara berpikirnya, mindsetnya. Diharapkan dengan adanya restoratif justice ini mengurangi kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Justru bagaimana masyarakat itu menjadi jerah. Nah, kita sudah ada kasus-kasus yang viral ya saat ini. Jadi restoratif justice itu tidak sembarangan ya dilakukan oleh para penegak hukum, tapi ada parameternya. Begitu guys. Wah ini seru banget Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Pevi. Iya kapan-kapan kita main ke Sumedang guys. Mau tahu ya? Ke PN Sumedang. Iya ditunggu di Sumedang. Ya siap. Oke guys. Jangan lupa tetap share, komen, dan pencet
itu yang merah-merah itu lonceng ya kan. Nah, dan jangan lupa komen ya kalau misalnya kira-kira mau bahas apa lagi di channel YouTube Diary Hukum. Oke, see you guys, bye.